memahami emosi dari lawan bicara. Kita harus melihat bagaimana lawan bicara itu menyampaikan ke kita. Biasanya dengan budaya senyum, sering senyum kayak gitu, itu kan bisa menambah kepercayaan dari lawan bicaranya. Kemudian ada poin yang terakhir terkait dengan jangan menerima, ketika kita bernegosiasi, jangan menerima tuntutan orang lain. Misalnya kan ketika orang mau bernegosiasi, apalagi kalau mungkin teman-teman sudah pernah ditelepon sama yang namanya asuransi seperti itu, mereka kasih seperti tekanan ya ke kita, supaya kita mau menerima dengan apa yang mereka tawarkan seperti itu. Tekanannya mungkin dari minta waktu atau apa seperti itu salah satu bentuk dari negosiasi tadi, yang bagaimana teknik dalam bernegosiasi. Oke, silakan, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab tadi. Jadi kelompok siapa tadi, Desti ya, akan menjawab 3 pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan oleh forum. Ada pertanyaan dulu nggak terkait dengan videonya? Silakan. Yang bertanya Bu, boleh Bu? Alvito, silakan. Jadi gini Bu, kalau misalnya kita dalam bernegosiasi ini Bu, ketika kita menawarkan atau misalnya mengatakan menjual Bu, itu kita lebih dominan berbicara atau lawan bicara kita Bu? Apakah kan kita menawarkan produk ya, seperti itu? Iya, menawarkan produk tadi ya? Nggak hanya menawarkan produk sih Bu, misalnya kayak menyelesaikan masalah atau sampai mencari solusi apa sampai terkait dengan dominan berbicara atau tidaknya seperti itu ya. Kita lihat dulu kondisinya. Ini yang kita negosiasikan terkait apa dulu. Kalau terkait dengan produk, misalnya kita mau menawarkan produk, otomatis kan kita harus aktif ya. Kita harus aktif, berarti yang dominan bicara itu kita, biar kita mancing si lawan bicara untuk merespon apa yang kita jelaskan seperti itu. Itu yang kalau negosiasi. Kalau misalnya terkait dengan pemecahan masalah atau konflik seperti itu, bisa kita kondisikan apakah mungkin ketika pada suatu saat kita harus berbicara, jadi kita lihat momen-momennya seperti itu gitu. Itu Alvito. Ada lagi kira-kira? oke Bu, cukup Bu. Oke, ada lagi pertanyaan, boleh? Saya Bu, izin bertanya. Rahel Mariam, silakan Rahel Mariam. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan itu kita sudah melakukan strategi yang seperti dijelaskan di video tadi, berbicara kita menjelaskan, berbicara, intonasi suara seperti itu. Jika negosiasi itu tidak mencapai kesepakatan, apakah kita punya alternatif lain Ya. untuk mencapainya, Bu? Oke. Ketika kita bernegosiasi, hal pertama yang harus kita siapkan tadi, yang pertama tujuan kita utamanya apa? Apakah kita mau ada kesepakatan di antara dua pihak tadi? Selain kita membuat satu tujuan, kita punya berapa opsi. Kita punya opsi, misalnya ketika teman-teman bernegosiasi terkait dengan misalnya mau kuliah ya, asumsinya lah mau kuliah, otomatis kan ada negosiasi antara teman-teman dengan orang tua, misalnya orang tua punya pandangan, oh bagusnya di sini seperti itu. Kemudian teman-teman juga punya pilihan gitu. Nah, dari negosiasi tersebut kan ada beberapa opsi selanjutnya yang kira-kira akan lebih bagus yang mana. Kalau disebut dengan teknik negosiasi ada win-win solusinya seperti itu. Jadi tetap kita harus menyiapkan namanya plan A, plan B gitu. Itu Rahel Mariam. Baik Bu, terima kasih Bu. Lain boleh jika ada pertanyaan. Kalau tidak, coba kita lihat dulu dari jawaban kelompok 1 terkait dengan pertanyaan yang sudah disampaikan forum tadi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Yolanda. Apa saja hal-hal yang menjadi tantangan dalam bernegosiasi?
ada beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu perbedaan kepentingan. Mungkin memiliki kepentingan yang berbeda atau bahkan bertentangan dapat menyulitkan pencapaian kesepakatan. Yang kedua, kurangnya informasi. Mungkin salah satu pihak yang mempunyai informasi yang lebih bisa menyebabkan ketidakkeseimbangan dalam negosiasi. Yang ketiga, komunikasi yang tidak efektif. Suaranya kurang kedengaran, Sahira. Maaf ya Bu. Yang ketiga, komunikasi yang tidak efektif. Dan yang keempat, emosi yang tinggi seperti marah atau frustasi dapat mempengaruhi kemampuan untuk bernegosiasi secara rasional. Dan yang terakhir, pengaruh eksternal. Mungkin seperti tekanan dari pihak ketiga atau opini publik dapat mempengaruhi jalannya negosiasi. Baik, sekian jawaban dari saya. Mungkin rekan saya selanjutnya akan menjawab pertanyaan yang lain. Oke, tadi pertanyaan dari siapa, Mbak? Yang dijawab? Yolanda, Mbak. Yolanda, Bu. Yolanda, pertanyaan terkait dengan apa saja hal-hal yang menjadi tantangan dalam bernegosiasi? tantangan dalam bernegosiasi. Ya. Bagaimana Yolanda dengan jawaban dari Sahira? Yolanda? Iya Bu, dari saya sudah cukup menjawab. Terima Sudah kasih. bisa menjawab. Satu. Oke, selanjutnya boleh pertanyaan kedua. Ya baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fortuna, suaranya agak jauh ya. Halo, tes. Ya, itu baru kedengaran. Oke, karena pertanyaannya Chelsea dan Rosa saling berkaitan gitu, mungkin saya agak sedikit mungkin saya akan menjawab pertanyaannya, atau mungkin nanti rekan saya akan menambahkannya. Nah, jadi kenapa si strategi loss-loss ini masuk ke dalam negosiasi? Mungkin kita cari tahu dulu kenapa apa sih negosiasi loss-loss ini. Mungkin dari jenis negosiasi ini di mana kedua belah pihak yang terlibat tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, atau keduanya itu merasa dirugikan. Nah, dalam negosiasi ini nih, kedua pihak mungkin merasa terpaksa nih menerima kesepakatan karena tidak ada alternatif yang lebih baik. Tetapi pada akhirnya tuh kesepakatan yang dicapai tidak memuaskan. Nah, kenapa sih strategi ini termasuk dalam negosiasi? Nah, strategi negosiasi loss-loss ini tetap termasuk ke dalam kategori negosiasi. Nah, karena tuh prosesnya itu karena dia tuh juga melibatkan kayak komunikasi, tawar-menawar, dan kompromi antara dua pihak atau lebih. Nah, meskipun hasil akhirnya itu tidak memuaskan bagi semua pihak, nah si negosiasi ini nih menunjukkan bahwa tidak semua negosiasi ini berakhir dengan hasil yang positif, dan terkadang tuh kompromi dapat mengarah pada situasi di mana semua pihak itu merasa rugi. Itu mungkin itu contoh kasusnya itu saya kan mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari, kayak negosiasi harga rumah gitu. Kayak ada dua tetangga nih, kayak Pak Budi dan Pak Andi ini berselisih mengenai pagar. Nah, pagar ini memisahkan antara rumah mereka. Nah, si Pak Budi ini ingin memperbaiki pagar tersebut karena sudah tua dan rusak. Tetapi si Pak Andi ini ia meminta untuk menanggung biayanya. Namun
Pak Andi ini merasa bahwa pagar tersebut tuh masih cukup baik dan tidak perlu diganti. Setelah berdebat panjang atau bernegosiasi, mereka akhirnya sepakat nih untuk berbagi biaya perbaikan, tetapi dengan setengah hati. Nah, mungkin untuk hasil negosiasinya itu, si Pak Budi ini harus membayar lebih banyak daripada yang dia inginkan, karena Pak Andi ini hanya mau membayar sedikit. Sementara itu, si Pak Andi ini merasa rugi karena harus mengeluarkan uang untuk sesuatu yang menurutnya tidak perlu. Nah, akhirnya tuh kayak keduanya itu merasa tidak puas dengan hasilnya karena si Pak Budi ini merasa membayar terlalu banyak dan si Pak Andi ini merasa terpaksa mengeluarkan uang. Nah, itu dia situasi loss-loss di mana keduanya tuh tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan sepenuhnya. Mungkin rekan saya ada yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih Nuna. Mungkin tambahan contoh studi kasusnya itu kurang lebih sama. Mungkin kita bisa mengambil situasi, misalnya itu ada namanya Nuna. Nuna itu pengen jual sofa bekasnya karena dia mau pindah rumah. Nah, dia tuh mau jualnya itu seharga 2-3 juta kayak gitu. Nah, Sahira sebagai calon pembeli ini tertarik, tapi dia nggak punya uang sebanyak 2-3 juta. Jadi terjadilah negosiasi di mereka berdua. Kayak Lina mau dengan harga yang 2-3 juta, sedangkan Sahira nggak punya dana segitu. Nah, akhirnya muncullah hasil keputusannya, yaitu dapat di harga tengah-tengahnya, yaitu misalnya 1,5 juta. Nah, sehingga yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, Nuna nggak dapat menjual harga dengan harga yang dia pengen, yaitu 2-3 juta, sedangkan Sahira ini ada uangnya, tapi misalnya dia cuma bisa beli 1 juta, sedangkan solusi menangnya itu 1,5, jadi mau nggak mau dia tambah 500.000 lagi, kurang lebih kayak gitu. Jadi gimana untuk Chelsea dan Rosa, apakah sudah membantu terjawab gitu jawabannya? Sudah, terima kasih. Saya gimana Chelsea? Bagaimana dengan jawaban dari kelompok 1 terkait dengan pertanyaannya tadi? Tadi udah diberikan contoh juga ya kan? Implementasi di lapangannya bagaimana? Oke, ada pertanyaan lagi? Boleh teman-teman silakan jika ada pertanyaan lain terkait dengan negosiasi ini. Nek masuk ke Zoom deh. Seperti yang saya minta kemarin ketika membahas topik negosiasi, yang harus teman-teman pahami apa itu negosiasi. Negosiasi itu jadi apa itu negosiasi? Kira-kira negosiasi itu apa? Apa yang dimaksud dengan negosiasi? Windri, boleh kesepakatan? Keuntungan bersama. Contohkan ya tadi negosiasi terkait harga, contohnya gitu, mencari kesepakatan. Yang lain, coba boleh kira-kira definisi dari negosiasi ini apa? Izin menambahkan, Bu. Natalia, silakan Natalia. Ya, Bu. Jadi menurut saya kalau negosiasi itu sendiri merupakan interaksi dua pihak, Bu, atau lebih gitu untuk mencapai kepentingan bersama gitu, dan juga
negosiasi itu di mana yang pada akhirnya outputnya adalah semua pihak dapat menerima keputusan yang ada seperti itu, Bu. Gitu. Negosiasi antara beberapa pihak yang akhirnya akan memperoleh kesepakatan gitu, kesepakatan bersama seperti itu kah? Iya, Bu, benar, Bu. Kemudian kalau kita lihat dari tujuan dan manfaat, ada nggak tujuan dan manfaat dari negosiasi ini? Ayo Chelsea silakan. Ada nggak manfaat dan manfaat dari negosiasi ini? Tujuan utama negosiasi yang saya tadi yaitu salah satunya mencapai kesepakatan. Ada juga untuk mencapai kesepakatan. Untuk mencapai kesepakatan bersama gitu ya. Terus apa lagi? Nggak putus-putus ya, saudara Chelsea. Masalah juga salah satu tujuannya. Oke. Untuk membangun hubungan. Ada lagi kira-kira yang bisa menjelaskan terkait dengan tujuan dan manfaat dari bernegosiasi ini? Izin menjawab, Bu. Silakan. Mungkin salah satunya itu untuk bisa mencapai suatu kondisi saling menguntungkan kedua pihak bagi yang bernegosiasi. Jadi semuanya itu mendapatkan manfaatnya gitu. Ya, ada yang tujuannya kita lihat dulu. Tujuannya untuk apa ini negosiasi? Apakah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan atau untuk mencapai terkait dengan penyelesaian masalah? Negosiasi kan banyak ya. Ada kesepakatan, contohnya kesepakatan harga, menyelesaikan masalah. Misalnya ada terjadi masalah sebelumnya. Berarti tujuannya itu untuk menyelesaikan masalah atau menemukan solusi dari masalah yang dihadapi seperti itu. Ada yang kita memperoleh win-win solusi, berarti sama-sama mendapat solusinya situ, mendapatkan solusi yang bermanfaat seperti itu. Kemudian dari negosiasi harapannya juga mengurangi adanya perbedaan dari kepentingan berbagai pihak gitu, menyesuaikan perbedaan tanpa adanya paksaan dari masing-masing pihak seperti itu. Apa? Kalau manfaat dari bernegosiasi apa? Itu tujuannya kita udah lihat. Sekarang manfaatnya apa? Sejalan dengan tujuan tadi. Untuk mencari kesepakatan bersama, untuk menyelesaikan masalah, bisa juga untuk bisa bekerja sama. Misalnya kalau teman-teman terkait dengan negosiasi gaji ketika di awal bekerja gitu, misalnya pada saat sesi wawancara kan ada proses negosiasi di sana ya. Pada proses negosiasi di sana itu bisa jadi itu tujuannya adalah manfaatnya adalah memperoleh kerjasama. Lanjut, kalau kita melihat dari tahapan negosiasi, bagaimana teknik dalam bernegosiasi agar kita berhasil ketika bernegosiasi tadi? Ada nggak teknik-tekniknya? Atau trik-triknya biar negosiasi kita ini berhasil gitu? Adakah? Boleh disampaikan? Jadi trik-trik negosiasi mungkin mengetahui produk knowledge-nya, gimana cara dia meyakinkan customer-nya, gimana cara dia meyakinkan rekan kerja gitu. Jawab, nambahin. Silakan Rizky Sinaga. Mungkin juga memahami mekanisme pasar, Bu. Saya tentang memahami mekanisme pasar dapat membantu mencocokkan harga, permintaan, dan penawaran, sehingga membuat penawaran yang logis lagi, Bu.
Iya, oke. Berarti intinya sebelum bernegosiasi dia persiapkan dulu terkait dengan misalnya dia paham dulu konsepnya apa yang mau dinegosiasikan, seperti itu ya maksudnya. Ya, oke. Itu boleh. Atau tadi ketika bernegosiasi teman-teman harus mampu untuk memahami dulu siapa lawan bicara, siapa lawan yang kita negosiasikan tadi gitu, bernegosiasi. Kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki dalam bernegosiasi apa? Ada nggak kemampuan yang harus? Perlu nggak skill ketika bernegosiasi tersebut? Ada nggak? Perlu nggak skill dalam bernegosiasi? Perlu kan ya? Kita harus paham dulu lawan bicara kita siapa. Kita harus di sini memiliki kemampuan untuk tujuan kita itu sebenarnya apa ketika bernegosiasi, apakah terkait dengan kesepakatan harga seperti itu. Jadi kita harus paham dulu kira-kira ketika kita menetapkan harga segini sesuai tidak dengan harga pasar. Misalnya tadi seperti yang sampaikan Rizky tadi ya, kita harus survei dulu ke lapangan, kira-kira lapangan bagaimana kalau dengan kita tawarkan harga segini, lawan kita menawarkan dengan harga berapa, seperti itu. Jadi harus ada survei pasar dulu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan jika ada pertanyaan. Jadi dalam bernegosiasi itu ya tidak harus win-win solusi saja gitu. Maksudnya semuanya menang-menang, bukan. Ada juga kadang menang kalah. Jadi yang ketiga kalah-kalah bisa jadi seperti itu. Itu salah satu bagian dari negosiasi juga gitu. Nggak semua kesepakatan yang kita dapatkan itu bisa dikatakan dengan win-win solusi. Bisa jadi itu menang kalah bisa, atau kalah-kalah juga bisa, seperti itu. Itu yang disebut dengan ketika kita bernegosiasi. Ada pertanyaan? Boleh teman-teman, silakan jika ada pertanyaan terkait dengan materi negosiasi ini. Sebenarnya materi negosiasi ini nggak susah ya, karena secara langsung kita sudah bisa implementasinya, teman-teman sudah bisa sering lihat terkait dengan negosiasi. Negosiasi itu tidak cuma di pasar yang terkait dengan tawar menawar harga, tapi di lingkungan kita pun juga, misalnya di kampus seperti ini, itu bisa juga keterlibatan dari negosiasi tadi. Kapan misalnya kita terkait dengan negosiasi tugas, misalnya salah satu ya, atau kesepakatan untuk pertemuan, itu juga bisa, apakah kita online atau offline. Untuk negosiasi saat ini bisa juga lewat chat, juga bisa. Jadi teknik dari negosiasi itu sekarang udah banyak. Oke, ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan. Ada tadi kelompok lain yang bikin video. Apakah ada kelompok lain yang tadi membuat video juga seperti kelompok 1? Tidak? Ada atau tidak? Kelompok 2 mana? Kelompok 2 buat PPT, Bu. Ada video tidak? Untuk video tidak, Ibu. Oke, kelompok 3? Kelompok 3 tidak membuat video, Ibu. Kelompok 4? Kelompok 4 juga buatnya PPT, Ibu. Oke, lainnya gimana selanjutnya? Tidak berarti ya. Kalau ada akan saya tampilkan terlebih dahulu. Ada atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Ketua tadi siapa ketuanya? Iya, Bu. Vigo. Vigo boleh di-share terkait dengan nama kelompok. Untuk yang presentasi besok itu kelompok 2 ya. Baik, Bu. Nanti saya kirim di grup aja, gimana, Bu?
Boleh, silakan nanti dikirim di grup terkait Baik, Bu. dengan nama-nama kelompok. Jadi yang presentasi besok itu adalah kelompok 2. Materinya terkait dengan apa? Materi kedua kita di learning bisa teman-teman lihat. Materi kedua kita terkait dengan public speaking. Kalau tidak salah ya. Iya, Bu. Tapi coba cek. Bu, untuk jumlah kelompoknya maksimal 4 ya, Bu? 4 kan, Bu? Iya, kemarin 4 saya minta. Dan 3 aja, 4 dan 3 aja kan, Bu? Iya, Maksimal. 4 dan 3. Baik, Bu. Berarti ada 7 kelompok, Bu. Yang 6 kelompok 4, yang 3 kelompoknya 1. Oke. Minggu besok kita akan membahas terkait dengan presentasi skill. Untuk presentasi skill silahkan dikerjakan oleh 2 kelompok. Yang mengerjakan itu adalah kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi tugas minggu depan itu udah spesifik. Jadi yang mengerjakan tidak semua kelompok yang mengerjakan. Yang mengerjakan adalah kelompok 2 dan kelompok 3. Untuk kelompok lainnya apa yang dikerjakan? Untuk kelompok lain silakan bikin mind mapping terkait dengan materi tersebut. Sedikit saya share terkait dengan mind mapping. Sebenarnya kalau kemarin kayaknya sudah ya, tapi mungkin lupa atau gimana. Ya udah saya share. Teman-teman silakan dibuat mind mapping seperti ini, peta konsep. Biasanya di mata kuliah lain saya rasa sudah banyak juga ya yang menerapkan materi pembuatan mind mapping. Coba cek dulu di sana yang dibutuhkan. Kalau ini kan materi terkait dengan negosiasi. Kalau yang besok itu terkait dengan public speaking. Di public speaking itu teman-teman coba cek di RPS apa yang dibutuhkan. Jadi poin teman-teman itu adalah dengan apa yang poin yang dibutuhkan ketika public speaking. 2 kelompok silakan untuk membuat yang namanya PPT sama video. Tugasnya kelompok 2 dan kelompok 3. Untuk kelompok selain dari kelompok 2 dan kelompok 3 berarti kelompok 1 dan kelompok 3 sampai 7 tadi ya. 7 kelompok otomatis tugasnya adalah bikin mind mapping seperti ini. Mind mapping tersebut boleh teman-teman kerjakan di aplikasi boleh, atau yang gampang di mana terserah teman-teman. Jadi tidak usah dibuat dalam bentuk ringkasan, tapi dibuat dalam bentuk mind mapping seperti ini. Tugas untuk semuanya. Paham? Yang tidak presentasi ya, tapi kalau yang presentasi fokusnya ke PPT dan video. Untuk yang presentasi tugasnya fokus ke PPT dan video. Sedangkan yang tidak presentasi nanti tetap harus membaca materi dengan hasilnya itu adalah mind mapping tadi. Apakah sudah paham? Teman-teman di sini bisa melanjutkan? Bisa, Ibu. Kalau bisa, saya akan absen terlebih dahulu. Ibu, maaf, izin sebentar, izin bertanya meluruskan, Bu. Silakan. Berarti tadi Bu, untuk kelompok 2, topiknya public speaking, untuk kelompok 3, presentasi skill ya, Bu? Bukan. Terima kasih tadi ya, dari diluruskan. Public speaking itu kedua-dua kelompoknya itu sama-sama membuat materi yang sama. Jadi materinya tetap sama. Kelompok 2 dan kelompok 3 itu materinya sama. Public speaking dua-duanya. Tugasnya apa? Dua kelompok tersebut bikin PPT. Setelah teman-teman bikin PPT, silakan untuk bikin videonya. Kalau PPT kemarin sama dengan kemarin ya, berarti diikuti dengan makalahnya. Karena dalam PPT itu kan cuma poin-poin saja gitu, nggak ada penjelasan. Yang ada penjelasan itu ada di makalahnya gitu. Paham nggak? Itu cuma untuk kelompok yang presentasi. Jadi selama presentasi dia akan dapat 1 kali tugas tersebut. Itu tugasnya kelompok. Paham nggak? Paham, Bu. Kelompok 1 itu tadi udah bagus videonya. Boleh teman-teman bikin video seperti itu.
Oke, nggak usah terlalu lama. Durasinya maksimal 5 menit sudah. Tadi video yang saya bawa tadi itu malah 11 menit itu. Terlalu lama. Kalau untuk di-share di kelas. Oke, paham? Paham, Bu. Ada pertanyaan lagi, Paham, boleh? Bu. Ibu, izin bertanya, Bu. Silakan. Jadi tadi Bu, selain kelompok 2 dan 3 tadi itu kan disuruh buat mind map gitu kan, Bu? Iya, betul. Berarti hanya mind map aja ya, Bu? Iya. Itu aja. Mau tugas lain? Kurang puas tugasnya? Nanya aja, Bu. Pastikan saja. Pastikan aja. Saya pikir Cukup, Bu. Enggak. saya pikir ini kok yang tidak presentasi sedikit sekali tugasnya gitu kan ya, tapi kan dapat giliran juga nanti pada saat presentasi dia akan dapat tugas yang sama gitu kan, gantian. Minggu besok kelompok 2 dan 3, minggu selanjutnya kan kelompok 4. Nah, kelompok 4 lah bikin video. Jadi kelompok 2 dan 3 tugasnya banyak di besok. Minggu berikutnya mereka akan santai gitu. Oke? Atau mau tugas lain? Tidak, Biar Bu. maksimal kan ya. 4 sesi itu dimaksimalkan gitu. Cukup, Bu. Cukup. Cukup. Nanti semakin lama lagi katanya. Oke, kelas C. Ini kayak